Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Arwagina Humaira, siswi kelas 9 dari SMP Al-Azhar Kairo, Yogyakarta. Sekarang saya sedang berada di Sembung Batik di Lendah Kulon Progo bersama dengan ownernya yaitu Mas Bayu. Mas Bayu, ya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Oke. Sejak kapan Masnya menggeluti bidang ini dan boleh diceritakan? Oke. Jadi kita bicara tentang Sembung Batik dulu. Sembung Batik itu berdiri tahun 2008. Nah, tahun 2008 itu didirikan oleh ayah saya, namanya Kang Kirin. Di situ saya diajari untuk membatik. Jadi tahun 2008 itu, waktu itu saya masih SMP. Memang agak keras sih jadi orang tua saya. Jadi waktu itu saya harus kerja batik dulu setelah pulang sekolah. Nah, dari situ tahun-tahun seperti itu terus sampai kemarin tahun 2016 itu saya diserahin oleh bapak saya untuk mengelola batik ini. Jadi dari tahun 2016 saya menggeluti usaha itu. Apa yang melatar belakangi Masnya menekuni bidang ini? Yang pertama itu sebenarnya paksaan. Dari paksaan itu terus kita jadi suka, jadi kepengen menggeluti usaha ini dan senang karena saya rasa di Indonesia ini kan membutuhkan generasi batik juga, apalagi sekarang batik adalah warisan budaya tak benda yang disahkan oleh UNESCO untuk Indonesia ini. Nah, kenapa saya nggak berkecimpung sekalian di dunia batik ini? Karena saya juga udah ada keahlian dan di situ ternyata saya nyaman juga, enjoy. Jadi saya gas terus aja. Menurut Masnya batik itu apa? Batik itu tinggal kita lihat dari kacamata apa dulu nih, Pak. Nah, kalau untuk melihat tentang batik itu di kacamata dengan proses, batik adalah sebuah proses pembuatan motif pada sebidang kain dengan menggunakan alat perintah lilin panas untuk membuat motifnya. Nah, kalau saya ditanya batik itu apa, bagi saya batik itu adalah sebuah kehidupan yang selama ini memang saya rasa yang membantu kehidupan saya ini batik. Nggak ada hal yang lain selain batik, karena dalam batik itu sangat besar sekali maknanya. Gitu. Asal-usul batik itu apa sih? Kalau asal-usul batik itu kan kalau kita pernah baca buku itu, asal-usul batik itu dari sebenarnya kan baju kerajaan, baju pedalaman. Sekarang ini kan juga dari latar belakang batik itu terciptalah motif pedalaman dan motif pesisiran. Itu untuk batik yang era-era zaman lama. Jadi pesisiran itu sebenarnya kalau menurut saya makin kontemporer saat ini, tapi di waktu itu pedalaman itu motif klasik, terus yang motif pesisiran itu yang sudah tercampur dengan gaya-gaya luar, gaya Cina, terus Cirebon, terus Belanda. Nah, di situ kan di batik pesisir kan masih ada nama Petan, pagi sore. Sekarang sudah menjadi batik klasik, tapi waktu itu kan jadi batik kontemporer karena batik pedalaman waktu itu kan contohnya seperti Parang, Kaung, terus Sidomukti, Sidoluhur. Itu kan batik yang klasik, yang penuh filosofi, yang menggunakan hanya orang dalam kerasan aja, makanya dinamakan batik pedalaman. Kalau setahu saya seperti itu. Teknik apa aja yang biasanya digunakan untuk membuat batik? Kalau bicara tentang teknik itu di batik itu ada 3 kategori. Itu ada tekniknya, teknik tulis, ada teknik pengecapan, teknik cap, dan teknik kombinasi. Nah, itu juga nanti bisa digolongkan dengan beberapa jenis proses pembuatan. Nah,
tentang batik tulis, sertifikat tentang batik cap, ada juga dengan sertifikat batik cap kombinasi. Itu memiliki sertifikat sendiri-sendiri. Itu biasanya setiap UKM turisme batik ini itu diwajibkan punya salah satu sertifikat untuk mengesahkan SNI. Nah, kalau untuk bicara tentang motif itu kan kadang ada kan motif batik tapi pengertiannya bukan batik. Contohnya ada printing, sablon, seperti kaos ini motifnya batik, tapi ini kan pengertiannya bukan batik. Ini tidak bisa dikatakan, tidak bisa dinamakan dengan batik. Motifnya aja, karena batik itu kan yang dimaknai yang sekarang ini itu sebuah teknik lilin panas yang harus digunakan untuk proses pembuatan. Jadi tentang jenis batik itu yaitu batik cap, kombinasi sambil tulis. Apakah batik hanya bisa digunakan untuk membuat pakaian? Kalau batik itu memang identik di dunia fashion ya. Jadi kebanyakan memang digunakan untuk pakaian, tapi batik itu luas. Bisa untuk bikin apa saja. Contoh nih, bisa untuk interior rumah tangga, untuk bikin gorden, untuk menghias dinding, bisa bikin lukisan, terus nanti bisa digunakan untuk pajangan. Yang jelas kalau untuk pakaian saja itu tidak bisa dikembangin di interior biasa. Kalau contohnya di sini ada. Contohnya ada, saya pernah bikin lampion itu dari batik, terus saya bikin panel lukisan, terus apa ya? Kalau tas itu termasuk fashion kan? Ya selama ini kita udah pernah bikin. Menurut Masnya fungsi batik untuk masyarakat itu apa? Kalau untuk di masyarakat fungsi batik itu biasanya seragam. Kegunaannya untuk baju-baju seragam, baju-baju pesta, baju-baju acara. Nah itu. Terus kalau masyarakat Kulon Progo sendiri itu diwajibkan oleh pemerintah Kulon Progo itu memiliki visi sendiri, yaitu melestarikan motif batik. Nah makanya setiap UPD, terus yang terkait dan sekolah-sekolah itu diwajibkan menggunakan batik kan sekarang. Nah terus di situ salah satu teknik pemerintahan untuk melestarikan batik. Batik yang dibikin oleh perempuan berkenteng untuk pengenalan saja bahwa masyarakat Kulon Progo itu mencintai batik seperti itu. Jadi sekaligus untuk melestarikan. Filosofi dari batik itu apa sih? Filosofi batik sebenarnya pertanyaan lebih jauh untuk filosofi motif ya. Iya. Nah kalau untuk filosofi motif itu banyak Mbak. Jadi salah satu contoh motif parang. Motif parang itu kan filosofinya itu adalah penggambaran dari burung elang yang digambarkan burung elang itu sebagai seorang raja yang berada di tepi jurang, tepi-tepi. Nah di situ kenapa waktu dulu itu parang itu tidak boleh digunakan oleh orang selain gelap-gelap. Nah itu karena filosofinya itu berarti itu hanya untuk seorang raja, penggambaran seorang raja yang istilahnya membawai masyarakatnya, mengatur masyarakatnya biar adem tentrem. Nah itu filosofi parang. Terus ada lagi filosofi dari kawung. Kawung itu kan banyak sekali, ada kawung baku, ada kawung pecah, kawung beton. Nah itu kan ada filosofi sendiri-sendiri. Beton itu filosofinya dari biji kolang-kaling, terus kawung kopi pecah itu dari filosofi dari pembuat
ini awalnya ini dulu saya bikin mengusung rasa kegalauan saya. Nah, namanya ini batik galau. Batik galau. Kenapa saya namain batik galau itu karena waktu itu kan motif satu kain itu sama, full semua. Kalau kaung ya kaung semua, barang-barang semua. Di sini saya ingin membawa aura anak muda, aura kekinian. Nah, di sini saya ciptakan berbagai motif itu saya gabungin jadi satu, tapi dengan ekspresi semau saya, biar untuk mengobati rasa kegalauan saya. Tadi itu membosankan kalau satu kali itu semua sama. Saya bikin seperti ini dengan teknik pewarnaan yang mungkin udah lari jauh dari batik yang seperti umumnya. Nah, ini saya akan menggunakan seperti ini. Jadi filosofinya ini ya sebenarnya hampir kayak motif sekat jagat. Sekat jagat itu kan menggabungkan beberapa motif yang dijadikan satu dengan pola tertentu kan. Nah, ini sama, saya juga menggunakan pola tertentu. Polanya ini abstrak, ekspresi tangan, dan ini mungkin tidak akan sama dengan satu kain yang lain karena hanya efek-efek spontan intensitas tangan yang menggerakkan pembuatan motifnya. Perbedaan motif batik tradisional dan modern itu gimana sih? Perbedaan motif tradisional dan modern. Kalau motif tradisional itu biasanya banyak makna yang dituangkan di situ, dan ornamen-ornamennya itu penuh simbol. Tapi kalau untuk batik-batik yang modern itu kan sekarang hanya menuntut motif dunia fashion, yang penting itu menarik dipakai, yang bagus, cocok, tidak harus mempertimbangkan tentang filosofi yang harus gimana, harus mana, itu sudah nggak masalah. Jadi perbedaannya sekarang itu kalau bikin batik ya tinggal bikin batik aja. Kalau zaman dulu bikin batik itu harus gambar dulu, harus dipikirin nanti itu motifnya apa, filosofinya apa. Kalau sekarang kita tinggal bikin aja, nggak masalah. Harapan terkait dengan batik ke depannya itu Masnya pengen apa? Batik, harapan saya itu masyarakat Indonesia semakin sadar bahwa warisan budaya batik itu semakin dicintai. Karena jujur menurut saya sekarang ini mereka cinta batik itu karena paksaan oleh pemerintah. Paksaan oleh pemerintah karena harus menggunakan batik, mereka ya menggunakan batik ya. Tapi harapan saya memang itu benar-benar pure dari keinginan mereka, bahwa mereka ingin melestarikan batik, mencintai batik, jadi niat itu dari hati. Nah, itu pasti mereka banyak yang ingin berlomba-lomba mengetahui tentang batik, banyak tentang batik, dan pasti batik itu tidak akan lari dari Indonesia. Karena kemarin juga ada kasus tentang masalah batik itu mau diakui sama Malaysia. Itu kan jadi rebutan kan. Itu sebenarnya karena kita sebagai orang yang punya warisan budaya batik itu tidak bisa mencintai, tidak bisa menghormati batik. Itu harusnya kita uri-uri, harusnya kita lestarikan. Nah, nanti Mbak siapa namanya? Mbak Rara ikut saya lihat tentang proses pembuatannya batik yang ada di rumah itu seperti apa. Nanti Rara bisa lihat bagaimana rumitnya pembuatan batik, walaupun sekarang sudah dikreasi sama batik ini dengan motif yang kontemporer seperti itu. Mas Bayu, tadi tuh sebenarnya saya kaget, kirain yang bakal jelasin ke saya, yang bakal saya wawancara itu udah bapak-bapak atau ibu-ibu. Saya kaget ternyata Masnya masih muda banget. Sebenarnya saya sudah tertua nih, Mbak. Oke, ya, jadi memang saya lebih senang di batik ini. Terima kasih ada Mbak Dara ini yang ya maulah kan, mau mengenal batik. Karena memang harapan saya itu anak-anak muda itu
lebih senang dengan batik, lebih senang dengan tradisi dan untuk melestarikan budaya Indonesia ini. Terima kasih Mas Bayu sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengedukasi tadi jawabannya. Semoga tembung batik semakin dikenal orang walaupun sudah terkenal ya. Terus harapannya semoga makin banyak generasi muda yang lebih mencintai batik. Jadi tadi saya sangat suka sama obrolannya, sangat seru, sangat mengedukasi. Tapi mohon maaf jika tadi ada salah kata yang saya ucapkan tapi tidak saya sadari. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya juga sangat senang sekali ada generasi muda seperti Mbak Rara ini menyempatkan waktu untuk cari tahu tentang batik. Nah, saya juga mohon maaf apabila cara saya menanggapi hanya seperti ini di sini. Yang jelas, mari kita sama-sama sebagai generasi muda untuk selalu mencintai batik, selalu melestarikan batik. Baik teman-teman, tadi adalah obrolan yang sangat seru dan tentunya sangat mengedukasi kita semua. Saya harap kita sebagai generasi muda bisa lebih mencintai dan bisa melestarikan batik serta menggunakannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.